Race Qatar kemarin memperlihatkan bahwa Yamaha sama sekali tak selaras dengan hasil kualifikasi. Sangat terlihat meskipun Yamaha sangat baik dengan hasil kualifikasinya, bahkan bisa berada di grid depan, namun saat balapan, Yamaha terlihat tak berdaya bertarung dengan mesin-mesin V4. Namun tampaknya itu semakin meyakinkan bahwa inline 4 milik Yamaha sudah pada kondisi maksimalnya. Dan jika mau bertarung, haruslah menurunkan mesin yang sama. Dan mungkin itu alasannya Yamaha akan segera menguji V4-nya. Penasaran nggak? Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Ya, dalam update MotoGP kali ini, kita tak hanya akan membahas soal V4 Yamaha yang sudah siap untuk turun ke lintasan, namun juga lanjutan dari di balik pedok balapan Qatar kemarin. Yamaha naik kelas, mesin V4 akan segera diuji di Valencia. Yamaha menandai titik balik yang menentukan dalam komitmennya terhadap MotoGP. Setelah meresmikan pengembangan mesin V4 yang revolusioner pada musim semi 2024, merek Jepang tersebut kini bersiap untuk mengambil langkah baru. Minggu ini, menurut Motorsport, prototipe tersebut akan diuji untuk pertama kalinya di Eropa, di sirkuit Ricardo Tormo di Valencia. Momen penting bagi Yamaha yang ingin mengejar ketertinggalannya dari kompetitornya. Yamaha tengah mempercepat proyek MotoGP-nya dengan mesin V4 yang ditunjukkan untuk menggantikan mesin 4 silinder segaris pada tahun 2026. Setelah evaluasi internal dan penundaan terkait banjir di Jerez, merek Garputala itu akan menggelar uji coba privat pada tanggal 15-16 April ini di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Menurut Motorsport, pembalap penguji Augusto Fernandez akan memimpin pekerjaan tersebut. Prototipe tersebut masih dalam tahap awal. Hasilnya membutuhkan pekerjaan pengembangan tambahan, kata Yamaha. Andrea Dovizioso, salah satu legenda balap MotoGP itu, sebenarnya diharapkan ikut serta dalam tes ini, tetapi harus mengundurkan diri setelah menjalani operasi tulang selangka. Proyek ambisius ini yang sedang berlangsung di Yamaha seharusnya tidak kita lihat dalam kompetisi musim ini. Tapi untuk keputusan akhir memang belum ada keputusan apapun. Cal Crutchlow mungkin juga tampil, tetapi peran utama lebih ke tangan Fernandez. Meskipun ada kemajuan dalam pengujian, Yamaha tetap berhati-hati. Paolo Pavesio, direktur baru Yamaha itu menegaskan, jika motor V4 lebih baik dari yang sekarang, jika itu yang terjadi, kami akan menurunkannya. Namun, perubahan pada tahun 2025 tidaklah realistis. Tujuannya adalah untuk menjamin daya saing langsung sebelum digunakan tim resmi. Sementara itu, tes Valencia juga menjadi simbol pembaharuan bagi sirkuit yang sempat terdampak cuaca buruk pada tahun 2024. Bagi Yamaha, ini menjadi kesempatan untuk menuntaskan kerja kerasnya selama berbulan-bulan dan mungkin menorehkan lembaran baru dalam sejarah di MotoGP. Wah, hari ini Sob, penasaran nggak sama bentuk motornya? Dan hal ini semakin ditunggu setelah sebelumnya Fabio Quartararo mengatakan setelah dia finish ke-7 dalam balapan Qatar bahwa kekuatan Yamaha tidak ada gunanya. Jagoan Yamaha Fabio Quartararo menyelesaikan Grand Prix MotoGP Qatar di tempat ke-7. Dia tak punya pegangan, tak punya tenaga, dan kesulitan balapan saat di trek lurus. Sayangnya, kekuatan M1 di zona pengereman juga tidak banyak membantu. Setelah menempati posisi kelima yang bagus dalam sprint MotoGP di Qatar, Fabio Quartararo Yamaha ingin meraih hasil teratas lainnya di Grand Prix. Kondisinya sangat bagus. Pembalap Prancis itu mulai balapan 22 lap dari barisan depan. Pada awalnya, Quartararo kehilangan beberapa posisi dan menempati dirinya di posisi ke-6. Saat balapan berlangsung, dia makin tertinggal. Di pertengahan Grand Prix, dia berada di posisi ke-9.
7 putaran menjelang akhir, dia berhasil menyalip pembalap KTM Pedro Acosta. Kemudian, dia melewati garis finish di posisi ke-8. Akibat penalti 16 detik yang dijatuhkan kepada Vinales, Quartararo naik ke posisi ke-7. Setelah balapan, pembalap berusia 25 tahun itu menarik kesimpulan yang serius. Kami memiliki masalah yang kurang lebih sama seperti biasanya. Ketika cengkraman bertambah, segalanya menjadi sedikit lebih baik. Tapi kemudian semuanya sudah terlambat. Sayangnya, kami tidak dapat melaju dengan baik di putaran pertama, seperti yang kami lakukan di sprint pada hari Sabtu. Saya memberikan yang terbaik. Itu yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kita lihat saja bagaimana hasilnya di balapan berikutnya. Namun, kami membutuhkan komponen baru agar cengkramannya lebih baik di masa mendatang sejak awal balapan. Saat ini, kami sangat bergantung pada kondisi sirkuit. Kami membutuhkan sesuatu untuk melangkah maju. Setelah akhir pekan yang solid di Qatar, Fabio Quartararo membuat lompatan maju di klasmen kejuaraan dunia, yang dia berada di posisi ke-8 dengan 30 poin. Sedangkan dari runner-up Pecco Bagnaia akhirnya memetik hasil baik setelah fase pembukaan yang penuh badai. Dia harus balapan dengan ban yang sudah habis-habisan di akhir-akhir sesi balapan. Meskipun begitu, perjalanan balapan di gurun itu berakhir dengan podium. Setelah finish ke-8 dalam sprint di Qatar, pembalap pabrikan Ducati Pecco Bagnaia mengatakan bahwa akan ada balapan yang berbeda pada hari Minggu. Runner-up juara dunia itu menepati janjinya. Pada putaran pertama, Bagnaia menyalip 6 pembalap dan dengan cepat menemukan dirinya di jalur podium. Di pertengahan balapan, Ducati milik Pecco Bagnaia pun tampak siap untuk kemenangan GP berikutnya. Tetapi, itu tidak cukup untuk sampai ke depan. Rekan timnya Marc Marquez yang tetap tak tersentuh sepanjang balapan dan Maverick Vinales yang tak terkalahkan membuat Bagnaia hanya bisa berada di posisi ketiga. Tetapi, jika melihat start posisi ke-11 di grid, itu adalah comeback yang sensasional. Tetapi, melihat hasil balapan di Qatar, itu adalah kekecewaan bagi juara dunia 2 kali itu. Setelah upacara penghargaan, Bagnaia awalnya tidak tahu ke arah mana harus mengarahkan emosinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menemukan kata-kata yang tepat. Saya harus puas, saya ingin mencoba untuk bahagia dengan itu. Karena posisi awalnya sudah tidak bagus. Dan kita lihat kemarin bahwa saya sangat sulit untuk melewati balapan ini. Fakta bahwa itu berhasil hari ini, dan saya mampu melaju sejauh ini dengan sangat cepat dan penuh percaya diri, adalah hal yang sangat bagus. Bagnaia melanjutkan, saya ingin memiliki kecepatan yang sangat baik. Tetapi saya jelas mengorbankan terlalu banyak ban saat menuju barisan depan. Kemudian pada putaran terakhir, ban belakang saya rusak dan cadangannya habis. Pemain asli Turin ini menggambarkan duel dengan rekan senegaranya sekaligus rekan akademinya Morbidelli sebagai pertarungan yang menentukan. Dengan Frankie, pertarungan memperebutkan posisi ketiga sangat menentukan dan itu tidak hanya menghabiskan waktu tapi juga energi dan juga tenaga. Begitu saya berhasil melewatinya, saya tidak bisa balapan seperti sebelumnya karena bannya sudah mulai habis. Namun, saya belajar dari tahun lalu dan menyadari bahwa lebih baik bermain aman dengan pulang membawa poin daripada mengambil resiko tambahan untuk podium 1 namun pulang dengan tangan hampa atau 0 poin. Suasana makin riuh di pedok Ducati setelah informasi soal penalti Maverick Vinales diumumkan. Bagnaia naik ke posisi kedua setelah sebelumnya di posisi ketiga. Tapi melihat perubahan klasmen di kejuaraan dunia, hasil tersebut tidak berdampak dramatis pada posisi Pecco Bagnaia karena Pecco hanya memangkas 5 poin dari rival terbesarnya sekaligus rekan timnya Marc Marquez. Dia berhasil mendekat secara signifikan ke posisi kedua. Sedangkan dari pemenang balapan Marc Marquez tentang kemenangannya, Marquez mengatakan bahwa kami sangat pintar. Dalam Grand Prix MotoGP Qatar yang penuh gejolak dan keseruan, sekali lagi Marc Marquez Ducati tetap tenang dan meraih kemenangan. Awal perjalanan balapan juara dunia 8 kali itu sama sekali tidak ideal. Marc Marquez memulai balapan dari posisi terdepan. Namun di tikungan pertama, saudaranya Alex Marquez menabrak bagian belakang Ducati Desmos edisi merahnya. Hasilnya, sayap belakang kanannya pun patah. Pembalap PR46 Franco Morbidelli lolos dan kemudian memimpin balapan. Jujur saja, itu merupakan kesalahanku daripada kesalahannya. Saya membuka gas di tikungan pertama, kemudian mulai meluncur, lalu menutup gas lagi.
Karena itu, Morbidelli menyalip saya dan Alex menabrak saya dari belakang. Dia tidak menyangka manuver ini. Untungnya, kami berdua bisa tetap berada di motor dan melanjutkan balapan. Morbidelli juga sempat mampu membuka celah. Pada lap kelima, Marc Marquez juga disalip oleh rekan timnya Pecco Bagnaia yang menyerbu maju dari posisi ke-11 di grid. 2 putaran kemudian, pembalap Spanyol itu kembali mengejar rekan timnya dan mengejar Morbidelli. Saat itu, dia tidak tahu bahwa pembalap KTM sensasional, Maverick Vinales, sedang melaju kencang di belakangnya. Pada putaran ke-10, momen itu akhirnya tiba. Vinales menyalip Marc Marquez di tikungan pertama. Dengan 7 putaran tersisa, Marc Marquez kembali mengambil alih pimpinan dari Vinales dan tidak pernah menyerahkannya kembali. Ini adalah akhir pekan yang paling penting sejauh ini, terutama di lintasan di mana para pesaing saya akan memperkirakan saya akan berjuang lebih keras di sini karena ini bukan sirkuit favorit saya. Pecco sangat cepat, tapi saya mampu mengejarnya. Penting juga untuk kembali memimpin kejuaraan. Tetapi, cara kami mengelola balapan hari ini sangat cerdik. Saya memilih strategi ini karena saya tidak akan selamat jika saya memacu ban depan terlalu keras selama 20 putaran. Jadi, saya hanya memacu di 5 putaran terakhir. Ketika saya melihat Morbidelli menjauh, itu tidak apa-apa. Hal itu berarti bannya akan cepat aus. Tapi dengan strategi saya juga tahu bahwa Pecco akan datang. Karena jika Anda memacu dengan keras di awal, seperti Pecco, Anda akan unggul. Ketika dia menyalip saya berpikir, oke, balapannya sekarang dimulai. Sementara, apa yang dipikirkannya ketika Vinales tiba-tiba muncul? Saat saya melihat KTM di sebelah saya di tikungan pertama, saya awalnya mengira itu Acosta, tapi ternyata tidak. Itu Vinales. Penampilannya luar biasa dan dia balapan dengan sangat baik. Saya ada di sana pada beberapa putaran terakhir. Setelah 2 kemenangan di Qatar, Marquez akan menuju balapan akhir pekan berikutnya di Jerez sebagai pemimpin kejuaraan dunia lagi. Dia sekarang unggul 17 poin dari saudaranya Alex Marquez. Dan di balapan kemarin, Alex Marquez nampak sempat ugal-ugalan dan bentrokan dengan Fabio Di Gia. Di Gia nampak tak terima dengan hal itu. Fabio Di Gia dari VR46 Ducati mengalami banyak situasi berbahaya di balapan MotoGP-nya di Qatar. Dia menginginkan hukuman yang lebih berat untuk Alex Marquez, dan juga insidennya dengan Jorge Martin membuatnya takut. Setelah finish ke-6 dalam lomba sprint pada hari Sabtu, pembalap VR46 Ducati Fabio Di Gia memiliki harapan tinggi untuk balapan dari Minggu. Pembalap Italia itu memulai balapan dari posisi ke-5 dan langsung melaju ke depan. Saya memulai dengan baik. Tujuannya adalah untuk menemukan ritme saya dan sedekat mungkin dengan Marc Marquez. Beberapa insiden selama balapan merusak rencana kami, katanya. Pada putaran ketiga, Di Gia mampu menyalip Alex Marquez yang berada di depannya. Namun, tak lama kemudian, pembalap Gresini itu menabrak bagian belakang GP25-nya. Saya jelas berada di depan, lalu saya tertabrak cukup keras. Saya yakin itu tidak disengaja. Tapi, itu adalah kesalahan yang seharusnya diperhitungkan. Di level kami MotoGP, kesalahan-kesalahan ini ada batasnya, kata Di Gia yang kesal dengan manuver kasar Alex Marquez. Anda mungkin memaklumi jika itu datang dari seorang pemula dan balapan untuk pertama kalinya dan juga diliputi emosi. Namun, di level kami, yang sudah bertahun-tahun di MotoGP, kami harus menghindari situasi seperti itu karena sangat berbahaya. Terlebih, melihat pengalamannya tahun lalu dengan Pecco dan Joan Mir. Itu adalah manuver yang sangat berbahaya dari pihaknya. Dan dia menempatkan saya dalam bahaya besar. Saya beruntung tidak terjatuh. Jika itu terjadi, saya tidak tahu apakah saya bisa berada di sini untuk berbicara dengan Anda. Saya mungkin akan berakhir di pusat medis, kata Di Gia. Kami melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam saat ini. Dan Anda harus berhati-hati, terutama pada putaran ketiga balapan. Saya tidak ingin mengomentari ini lebih lanjut. Biarlah publik yang menilai. Namun di masa mendatang, saya ingin melihat bahwa setelah kesalahan seperti itu, yang merusak balapan pembalap lain, Anda tidak lolos begitu saja dengan long lap penalti. Pada akhirnya, saya kehilangan 25, 20, 16 poin atau berapapun. Dan dia bisa menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Itu tidak adil. Lalu, apa hukuman yang menurutnya pantas? Saya seorang pembalap, bukan race direction. Tapi hukumannya tentu harus lebih berat. Sebetulnya, kami memiliki kecepatan untuk naik podium.
Kami bekerja dengan sangat baik dengan tim untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk balapan ini. Tujuan hari ini adalah untuk bertarung dengan Marc Marquez. Keluhnya atas hasilnya yang hanya bisa finish di posisi ke-16 setelah balapan itu.